Wis ana pilihan sing komplit, mikir lan rekoso gawean cetha hasile nyata. Abang klambi abang sing tak sayang. Selamat sore Lur, kita masih berada di USA road trip bersama Satrio Damadjati, calon legislatif DPR RI PDI Perjuangan nomor urut 8. Saat ini saya bersama Mbak Dery kembali, Mbak Dery maksudnya, bukan Mbak Dery kembali, Mbak Dery pelaku budaya dan sejarah, dan dengan Mas Mahfud, bukan Mahfud MD, Mas Mahfud. Beliau ini merupakan pelaku sejarah dan juga pegiat batik Ambarawa, USA. Ini kita sekarang beradanya di Ambarawa. Mungkin kita bisa mendengar langsung dari Mbak Dery dan nanti ditambah oleh Mas Mahfud tentang sejarah batik Ambarawa. Mungkin langsung bisa dijelaskan Mbak Dery pertama kali sejarahnya. Jadi batik Ambarawa ini saya bilang ditemukan kembali, bukan ditemukan tapi ditemukan kembali tahun 2020 di bulan Oktober ketika pandemi itu sedang gawat-gawatnya. Jadi kita dikurung di rumah, akhirnya saya banyak pegang HP, kemudian saya dapat link, ternyata di Ambarawa itu pernah ada batik klasik. Jadi bukan batik yang sekarang, tapi benar-benar batik klasik yang motif-motifnya, patternnya itu tersimpan di Leiden. Itu didokumentasikan di tahun 1867. Kemudian dari situ kita menggali sejarah dan lain-lainnya tentang batik Ambarawa, dan disambut oleh Pak Mahfud ini. Beliau kebetulan waktu itu menjadi seorang pamong budaya di Ambarawa, dan dari basic beliau yang seorang seni rupa, mereka orang-orang yang memang hebat di bidangnya. Pak Mahfud bisa membuat kembali batik-batik yang motif lama itu kemudian diproduksi kembali, dan sekarang seperti inilah gitu yang kita perjuangkan. Dan saya masih belajar tentang sejarah tentang batik Ambarawa sampai hari ini dan akan terus belajar gitu. Bisa nggak Mbak ceritain nih sedikit pengalaman di saat menemukan kembali sejarah batik Ambarawa yang tadi katanya sebenarnya tahun 1867 itu sudah ada. Nah, mungkin bisa dong kita dengar gimana sih pengalaman ekstrimnya dalam menemukan batik Ambarawa ini. Kalau pengalaman ekstrimnya sih nggak ini ya. Jadi cuman kita ini karena keterbatasan literasi sebetulnya. Jadi saya memang harus betul-betul berjuang untuk mencari literasi tentang batik Ambarawa, karena saya juga nggak mau membuat batik kembali tanpa kita tahu sebenarnya itu apa gitu kan. Jadi dari beberapa yang saya cari, kemudian saya dapatkan tentang batik Ambarawa. Salah satunya ternyata di tahun dulu itu Ambarawa itu punya 8 pabrik yang besar gitu loh. Dan itu luar biasa besar karena ketika produksi dia finishingnya ternyata nggak di Ambarawa. Jadi finishingnya itu per warna. Jadi ketika warna merah dikirim ke daerah Pati untuk finishing merah. Terus kemudian yang hitam itu Ponorogo, dan yang biru itu kalau nggak Temanggung, Kebumen daerah sana. Nanti kalau sudah selesai dikirim kembali ke Ambarawa untuk kemudian diperjualbelikan lah. Waktu itu dengan keluarnya transportasi kereta itu menunjang sekali. Jadi setiap bulan itu dari Pati ke Ambarawa itu dikirim balik itu 2 gerbong batik gitu ya. Itu sebesar itu. Jadi memang waktu itu memang betul-betul industri batik Ambarawa itu bisa disejajarkan dengan batik seperti Pekalongan atau Solo dan Jogja gitu loh. Tapi di perkembangannya kemudian batik Ambarawa itu kenapa bisa mati, dan waktu itu saya pun tidak pernah tahu ternyata di Ambarawa itu ada batik klasik. Itu ternyata ketika Jepang itu masuk. Jadi Jepang masuk itu menghabiskan semua industri batik di sini, dan sebagian dari pemilik itu jadi karena 8-8-nya itu mereka keturunan Chinese. Mereka banyak yang melarikan diri gitu loh, melarikan diri. Salah satunya yang pernah kita kontak buyutnya yang punya salah satu pabrik batik itu melarikan diri, kemudian sekarang mereka tinggal di Belanda dengan masih membawa beberapa potong kain yang diproduksi oleh buyutnya dulu di sini.
Oke. Itu terus makin hari kemudian makin perkembangan zaman, orang kan dulu sempat menganggap bahwa orang pakai kain itu wong kuno, wong iso gitu. Akhirnya itu yang merubah mindset tentang berpakaian. Akhirnya banyak orang yang kemudian meninggalkan batik yang dipakai untuk sehari-hari, itu kemudian semakin mematikan produksi batik di Ambarawa. Nah itu kemudian makin surut dan kemudian betul-betul habis, dan kemudian sejarahnya juga sudah hilang. Nah itu yang kemudian saya gali kembali gitu. Tuh. Nah mungkin Mas Mahfud bisa cerita dong, kan jenengan ini dari seni rupa lah tadi kata Mbak Dery ini. Nah ceritain dong kenapa kok bisa, apakah ini menduplikasi atau memang mengkreasi baru gitu Mas? Prolognya mungkin setelah Mbak Dery menemukan kembali ya. Menemukan kembali terus kita tangkap, jadi sekitar Oktober itu, karena basic saya seni rupa, dulu sebelum awal menjadi pamong budaya itu sudah pernah membantu batik Mawang waktu itu. Nah, jadi seolah-olah ini flashback ke belakang, menghidupkan kembali, terus kita tangkap ini. Tetapi karena waktu itu di akhir 2020 kita ada kegiatan hibah yang harus selesai, hibah kesenian, terus akhirnya kita riset ulang dengan Mbak Dery dan teman-teman di komunitas Batik Ambarawa. Kita mencari momen yang paling tepat untuk mempersembahkan ini kepada Kabupaten Semarang. Jadi ketemu di bulan Maret dalam rangka 500 tahun HUT Kabupaten Semarang. 500 tahun ya. Iya. Diloncenglah batik ini tentang motif-motifnya. Jadi dokumentasi dari pemerintah Belanda itu, pemerintah kolonial Belanda itu dalam wujud motif yang dituangkan di kertas. Jadi kita tidak tahu motif aslinya itu warnanya apa gitu. Jadi hanya keterangan-keterangan sogan, terus bambangan seperti itu, motif-motif warna klasik. Jadi kita sepemahaman saya, kalau bambangan itu seperti ini, kalau sogan itu seperti ini, seperti itu. Kalau biru ya biru-biru indigo seperti itu. Itu kita tuangkan. Tentang motif-motifnya sama seperti motif yang tertuang di museum. Nah ini seperti apa nih Mas? Misalkan kalau tertuang di museum kan kita nggak tahu nih. Ada 87 motif yang tersimpan di sana. Salah satunya itu motif ceplok itu. Itu motif ceplok. Terus ini tidak begitu kelihatan, tapi ini wayang. Ya seperti ini, cuma ini batik tulis dan pewarnanya pewarna alami indigo vera. Salah satu ciri khasnya batik Ambarawa itu ada wayangnya. Yang lain dijelaskan sama Pak Mahfud. Jadi ada 87 motif itu, sebagian besar itu motif-motif geometris. Geometris itu apa tuh? Motif-motif geometris adalah motif-motif pengulangan. Jadi garis-garis seperti itu. Motif semen, terus motif kombinasi dan akulturasi dari budaya Cina. Kalau akulturasi budaya Cina itu karena mungkin Ambarawa dulu kan banyak Chinese ya. Jadi ada burung hong. Kalau orang Cina itu apa ya? Phoenix. Phoenix itu, tapi phoenixnya Cina itu berbeda. Di sini sudah didistilasi, jadi semacam kayak apa ya, kayak burung, tetapi burung. Kalau phoenix, kalau pekalongan penggambaran phoenix itu kan benar-benar sayapnya seperti itu lah. Kalau di Ambarawa tidak. Ada contohnya nggak Mas? Ada nggak ya? Ada, nanti tak carikan. Tak carikan. Jadi itu kalau motif-motifnya kita belum sampai ke pengembangan. Jadi kita menuangkan kembali motif-motif itu dalam wujud cap. Kenapa cap? Karena kami memahami kalau batik tulis itu segmennya sangat terbatas. Dan untuk mengenalkan kembali dengan segmen terbatas itu akan kesulitan kita. Jadi kita lebih ke cap biar
lebih terjangkau oleh masyarakat. Yang pertama itu intinya kita lebih ke edukasi sebenarnya, karena kalau dibilang ini usaha kecil juga tidak, mikro juga belum, karena ya rumahan. Nah, rumahan. Ini batik Ambarawa rumahan. Iya. Kita membuat ya kalau ada yang pesen, ada yang beli berminat ya kita membuatkan. Terus harganya juga kompetitif, artinya ya harga-harga yang terjangkau seperti batik yang lain. Oke. Berarti ini dari 80 sekian motif dibikin cetakannya, terus kemudian dicetak yang di luar yang tertulis gitu ya, maksudnya yang batik tulis ya. Dari 87 baru sekitar berapa ya? 8 mungkin. 8 ya kita. Jadi dari 87 baru 8 ya. Buat dalam canting cap itu pun di awal-awal kita, karena kita memang bergerak dari diri sendiri, dari nol, kita membuatnya pakai canting kertas. Karena lebih murah, recycle. Cap dari tembaga kita harus pesan dan mahal. Itu awalnya dari kertas. Terus ini Mbak Dery dan Mas Mahfud, apa sih harapan-harapan panjenengan ini terhadap lahirnya kembali batik Ambarawa ini, harapan-harapannya dan mungkin capaian-capaian kedepannya ini apa? Harapan dulu lah, harapan. Kalau saya harapannya yang jelas ini menjadi salah satu kebanggaan Ambarawa. Jadi Ambarawa itu ternyata dulu pernah menjadi sebuah kota yang kota batik lah istilahnya gitu. Jadi itu menjadi kebanggaan. Biar itu sekarang anak-anak muda sekarang itu apa sih yang dibanggain dari Ambarawa, salah satunya batik gitu. Saya pengen itu. Nomor 2, karena itu juga saya kepinginnya kalau bisa batik ini bisa dipakai untuk seragam. Untuk seragam ASN, at least untuk kecamatan Ambarawa. Tapi kalau misalnya diperluas menjadi Kabupaten Semarang itu akan lebih baik, karena ini ada sejarahnya, bukan hanya batik gitu kan, itu sejarahnya. Terus kemudian bisa menggerakkan perekonomian Ambarawa gitu. Jadi saya pinginnya Pak Mahfud menjadi leader untuk berkembangnya kembali batik Ambarawa itu, meskipun dengan kemampuan yang terbatas. Kalau untuk kemampuan dan kesulitannya mungkin Pak Mahfud yang lebih tahu, karena beliau yang memproduksi batiknya gitu. Nah, mungkin Pak Mahfud, batik itu kan intangible heritage ya, sebuah warisan, dan lebih membanggakannya lagi karena warisan ini ternyata ada di Ambarawa yang selama ini kita tidak pernah tahu. Dan ternyata Ambarawa itu menurut literatur catatan itu tingkatannya sama dengan kantong-kantong batik nasional. Harapan kami warisan ini bisa tersampaikan kepada generasi saat ini dan yang akan datang, bahwa ada sebuah warisan yang harus kita perjuangkan bersama. Sebuah warisan yang apabila itu kita bisa sampaikan, pertama bisa menggerakkan ekonomi, yang kedua nilai-nilai filosofi dari motif-motif itu akan tersampaikan, bahwa oh ternyata ini motif ini maksudnya seperti ini. Gitu. Nah terus kalau untuk sebelum penutup lah, kalau untuk harga nih Mas, ini kisaran berapa nih? Jadi biar nanti teman-teman Gen Z juga teman-teman ASN itu tahu untuk batik Ambarawa ini harga kayak batik tulisnya berapa, terus yang batik kisarannya berapa gitu, ada nggak? Jadi kayak misalnya contoh batik yang tulis ini kisaran harga berapa per kain gitu atau per meter gitu gimana? Monggo Mas. Oke, siap. Saya tentang harga sebenarnya sama dengan batik-batik yang lain ya. Saya bilang sama apabila memahami batik dalam perspektif itu memang dikerjakan dalam proses membatik. Karena kadang kita orang itu salah persepsi tentang batik. Ketika ada kain yang sudah ada motifnya, ada warnanya, itu menganggap batik. Padahal
mungkin itu Prosesnya. belum melalui proses batik tapi printing, artinya kain masuk di sebuah mesin menjadi berwarna seperti itu. Nah, kalau ini nih kisaran berapa nih Mas? Ini di angka 180. Ini, kalau yang tulis ini Yang tulis ini, kalau ini nggak dijual. nggak misalkan ada. Tapi ini di angka sekitar 750 ya. Biasanya antara 750 sampai 1 juta. Tergantung tingkat kesulitan. Sama warna biasanya. Oh, gitu. Kalau warnanya Warna lebih dari sintetis, satu, warna alam seperti itu. Kalau yang merah ini 100. 180. Oke. Jadi range-nya antara 160 sampai 200 ya sampai 200. Oke. Oke guys, ini Kesulitannya harusnya ditanyain dong. Nggak sebutan kita. anak-anak Genzi, ini batik asli Ambarawa, harga sekitar 160 sampai 200. Nah, keren nih. Anak-anak Genzi kalau pakai batik Ambarawa, khususnya anak-anak Ambarawa. Jadi sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Satrio Damarjati, caleg DPR RI, PDI Perjuangan nomor urut 8. Merdeka! Le nyambut gawe abang tambi abang sing tak sayang putih rambut putih sing tak pilih